Neil Strauss dalam bukunya The Game, Penetrating the Secret Society of Pickup Artists mengisahkan perjalanan pribadinya memasuki dunia rahasia para pickup artist atau kita sebut PUA adalah sekelompok pria yang menguasai seni merayu wanita dengan metode yang terstruktur dan sistematis. Berawal dari rasa penasaran dan ketidakpuasan dengan kehidupannya yang sulit mendekati wanita, Strauss memulai perjalanannya mencari ilmu di dunia rayuan. Perjalanan ini dimulai ketika Strauss bertemu dengan Mystery, salah satu PUA paling legendaris. Mystery bukan hanya seorang penggoda ulung, tapi juga seorang mentor yang mengajarkan teknik-teknik khusus kepada Strauss. Salah satu teknik utama adalah peacocking, yaitu memakai pakaian mencolok agar mudah diperhatikan. Selain itu, Mystery juga mengajarkan Nake, sebuah strategi untuk memberikan pujian yang dibalut dengan sindiran ringan, bertujuan menurunkan rasa percaya diri target agar lebih mudah didekati. Teknik ini digunakan untuk membuat perempuan cantik merasa penasaran dan tertarik. Dalam komunitas PUA, Strauss mulai dikenal dengan nama Style. Nama ini ia dapatkan setelah berhasil mengubah penampilannya dan mengadopsi teknik-teknik yang diajarkan oleh Mystery. Style menjadi persona yang memungkinkannya berinteraksi dengan perempuan secara percaya diri. Salah satu momen kunci dalam buku ini adalah pembentukan Project Hollywood. Strauss, Mystery, dan beberapa PUA lainnya menyewa sebuah rumah besar di Los Angeles yang menjadi markas besar mereka. Di sana mereka melatih diri dan berbagi ilmu tentang seni merayu. Namun Project Hollywood bukanlah surga. Seiring berjalannya waktu, konflik mulai muncul. Ego yang membesar, persaingan, serta tekanan emosional membuat rumah tersebut menjadi tempat penuh drama. Strauss mulai meragukan makna dari permainan ini. Salah satu kisah paling dramatis dalam buku ini adalah saat Mystery mengalami gangguan emosional yang sangat dalam. Meskipun dikenal sebagai maestro dalam seni rayuan, Mystery ternyata menyimpan luka batin yang mendalam. Kehilangan ayahnya membuatnya jatuh dalam depresi yang begitu berat hingga harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Momen ini menjadi titik balik bagi Strauss. Ia mulai melihat sisi manusiawi dari para PUA yang selama ini tampak tak terkalahkan. Di balik semua teknik rayuan, ada rasa tidak aman dan pencarian makna yang tak kunjung usai. Selain itu, Strauss menceritakan bagaimana dirinya bertransformasi dari seorang pria pemalu menjadi seorang penggoda ulung. Ia mulai mengajar teknik-teknik yang ia pelajari kepada para pemula dan mendapatkan reputasi sebagai salah satu PUA terbaik. Salah satu malam paling legendaris adalah ketika ia melakukan sark sempurna di sebuah klub di Miami. Dengan percaya diri, ia mendekati dua perempuan cantik yang dikenal sebagai Platinum Twins dan berhasil menarik perhatian mereka tanpa terlihat berusaha terlalu keras. Namun, kesuksesan ini tidak membuat Strauss merasa bahagia. Di tengah gemerlapnya kehidupan malam, ia merasakan kehampaan. Ia mulai bertanya-tanya apakah hidupnya hanya sebatas permainan merayu wanita. Dalam perjalanan ini, Strauss juga bertemu dengan banyak tokoh unik seperti Ross Jeffries, seorang hipnotis yang menggunakan kekuatan sugesti untuk menarik perhatian wanita, hingga juggler, seorang komedian yang percaya bahwa humor adalah senjata terbaik untuk mendekati perempuan. Semakin dalam ia menyelami dunia ini, semakin ia menyadari bahwa para PUA sebenarnya adalah pria-pria yang penuh dengan ketidakpastian dan rasa takut akan penolakan. Teknik yang mereka kembangkan lebih banyak digunakan untuk menutupi ketidakpercayaan diri. Di balik setiap teknik, ada luka masa lalu yang membuat mereka merasa harus menguasai seni merayu untuk membuktikan nilai diri mereka. Strauss sendiri mulai merasa jenuh dan merindukan hubungan yang lebih otentik. Dalam salah satu momen introspektif, Strauss merenungkan apakah The Game benar-benar membuatnya menjadi pria yang lebih baik atau justru menjebaknya dalam lingkaran kepalsuan. Ia mulai merindukan hubungan yang lebih tulus. Akhirnya, Strauss memutuskan untuk meninggalkan dunia PUA dan mencari makna yang lebih mendalam dalam hubungan manusia. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan dalam jumlah perempuan yang ia taklukkan, melainkan dalam hubungan yang dibangun dengan kejujuran. Buku ini menjadi lebih dari sekadar panduan merayu. Ini adalah kisah perjalanan pencarian jati diri. Strauss menggambarkan bagaimana perjalanan menjadi PUA mengajarkannya tentang manusia, cinta, dan keinginan yang tersembunyi di balik setiap interaksi sosial. Salah satu pelajaran terpenting yang ia pelajari adalah bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih berharga daripada mencoba memanipulasi orang lain demi perhatian atau kasih sayang. Melalui pengalaman-pengalamannya, Strauss mengajak pembaca untuk merenungkan apa arti sebenarnya dari hubungan manusia. Ia menunjukkan bahwa di balik permainan ini ada kerinduan yang dalam untuk diterima dan dicintai. Buku ini juga menyoroti bagaimana obsesi untuk menguasai seni merayu bisa menjadi pelarian dari luka batin dan ketidakamanan yang mendalam. Para PUA, termasuk dirinya, bukanlah pria sempurna, melainkan manusia biasa yang berjuang mencari tempatnya di dunia. Akhir cerita ini menjadi cermin bagi banyak pria yang mungkin merasa terjebak dalam pencarian validasi eksternal. Strauss akhirnya menemukan bahwa cinta sejati tidak bisa ditemukan melalui trik-trik dan manipulasi, melainkan melalui koneksi yang jujur dan tulus. The Game tidak hanya menawarkan wawasan tentang dunia rahasia para PUA, tetapi juga menjadi refleksi mendalam tentang pencarian
pencarian identitas dan makna hidup. Ini adalah cerita tentang penemuan diri yang tersembunyi di balik dunia gemerlap dan ilusi. Dengan gaya penulisan yang jujur dan kadang menyakitkan, Strauss membawa pembaca ke dalam perjalanan yang penuh dengan ketegangan, kemenangan, kekalahan, dan akhirnya pencerahan. Bagi Strauss, perjalanan ini adalah tentang menemukan kepercayaan diri, tetapi yang lebih penting tentang menemukan makna di balik hubungan yang nyata. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pria yang dicintai bukanlah tentang trik, melainkan tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Akhirnya, The Game menjadi pengingat bahwa tidak ada rumus pasti untuk cinta dan hubungan. Yang terpenting adalah kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk membuka diri terhadap orang lain. Kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya mencari hubungan yang autentik dan bagaimana perjalanan menemukan cinta sejati seringkali dimulai dari proses memahami dan menerima diri sendiri. The Game bukan hanya tentang merayu, tapi tentang perjalanan menemukan diri sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik setiap trik dan strategi, ada pencarian makna yang lebih dalam. Setiap permainan pasti memiliki akhirnya. Namun, pelajaran dari perjalanan ini akan terus hidup. Jadi, apakah kamu akan memainkan permainan ini atau memilih jalanmu sendiri? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di uraian buku selanjutnya.